Hai semuanya. Kadang manusia jatuh bukan karena langkahnya yang salah, tapi karena lidahnya yang tak dijaga. Banyak hal dalam hidup yang sebenarnya bisa berjalan tenang, tapi berubah jadi rumit hanya karena satu kalimat yang tak seharusnya diucapkan. Di dunia ini, orang sering menilai diri mereka bijak karena mampu berbicara panjang, tapi justru kebijaksanaan sejati sering tampak dari kemampuan seseorang untuk diam di saat yang tepat. Menutup mulut bukan berarti kalah, bukan juga tanda lemah, tapi bentuk dari kendali diri yang matang. Karena tak semua hal butuh penjelasan, tak semua masalah butuh reaksi, dan tak semua pertanyaan pantas dijawab. Sejak kecil kita diajarkan cara berbicara, tapi jarang diajarkan kapan seharusnya diam. Padahal seni hidup seringkali terletak pada keheningan yang sadar. Diam itu bukan kekosongan, tapi ruang di mana pikiran punya waktu untuk bernafas, hati punya kesempatan untuk menimbang, dan jiwa belajar menahan ego. Banyak orang pandai berkata, tapi sedikit yang pandai menahan diri untuk tidak berkata. Justru dari diamlah, kita belajar memilah mana yang pantas keluar dari mulut kita, mana yang sebaiknya tetap menjadi rahasia batin. Orang bijak tahu, tidak semua kebenaran perlu diumbar, dan tidak semua kejujuran pantas disampaikan dalam setiap situasi. Kadang, menyimpan satu kata bisa menyelamatkan 1000 hubungan. Ada saatnya kata menjadi pedang yang melukai tanpa darah. Satu kalimat bisa mematahkan semangat seseorang, mengikis harga diri, bahkan merusak sesuatu yang butuh waktu lama untuk dibangun, kepercayaan. Betapa banyak hubungan hancur karena lidah yang tergesa. Betapa banyak pekerjaan gagal karena ucapan yang tak disaring. Betapa banyak teman menjauh hanya karena satu candaan yang kelewatan. Dalam hidup, kita sering sibuk ingin didengar, tapi lupa untuk mendengar. Kita ingin membuktikan bahwa kita tahu, tapi lupa bahwa tidak semua orang butuh tahu apa yang kita tahu. Padahal menutup mulut bukan berarti tidak berpendapat, tapi memilih waktu dan tempat yang tepat untuk mengatakannya. Menahan diri dari bicara itu seperti menahan api agar tidak membakar. Semakin besar egomu, semakin sulit kamu menjaga mulutmu. Orang yang mudah marah, biasanya lidahnya juga mudah tergelincir. Begitu emosi muncul, kata-kata keluar tanpa filter. Dan setelah itu, penyesalan datang tanpa henti. Mungkin kamu pernah mengalami momen di mana kamu ingin sekali membalas ucapan seseorang, ingin menegaskan bahwa kamu benar. Tapi di saat kamu menahan diri, kamu menyadari betapa tenangnya hati setelahnya. Karena terkadang, balasan terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketenangan yang tidak bisa diprovokasi. Menutup mulut juga berarti belajar memahami batas. Tidak semua hal perlu dijelaskan ke semua orang. Ada bagian dari hidupmu yang cukup kamu pahami sendiri tanpa perlu diumbar. Dunia hari ini terlalu ramai dengan orang yang ingin berbicara, tapi terlalu sedikit yang mau mendengar. Media sosial memperburuk kebiasaan itu. Setiap orang ingin berpendapat, ingin didengar, ingin dianggap tahu segalanya. Namun semakin banyak yang berbicara, semakin sedikit yang benar-benar berpikir. Padahal, diam sejenak seringkali lebih bijak daripada membalas komentar yang tidak perlu. Menutup mulut di zaman seperti ini bukan sekedar pilihan moral, tapi juga bentuk perlindungan diri dari keramaian yang melelahkan. Belajar menutup mulut bukan berarti kamu tidak boleh berekspresi, tapi kamu belajar bahwa setiap kata punya konsekuensi. Kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menghancurkan. Dalam komunikasi, kadang yang paling penting bukan seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa dalam kita memahami kapan harus berhenti. Orang yang tahu kapan harus diam, biasanya juga tahu kapan harus berbicara dengan tepat. Karena keheningan yang datang dari kesadaran, bukan dari ketakutan, justru menjadi kekuatan. Orang yang pandai menjaga mulutnya tidak berarti dia penakut, tapi dia sadar bahwa tidak semua kebenaran perlu dibuktikan lewat kata-kata. Ada hal-hal yang lebih kuat dibuktikan dengan tindakan. Orang yang diam saat diserang bukan berarti kalah. Bisa jadi dia sedang menang dalam hal yang lebih besar, mengalahkan dirinya sendiri. Tidak semua orang pantas mendengar isi hatimu, dan tidak semua orang layak tahu rencanamu.
Kadang, semakin banyak kamu bicara, semakin banyak pula yang bisa digunakan orang untuk menjatuhkanmu. Maka, pelajarilah seni keheningan, bukan diam karena tidak bisa berbicara, tapi diam karena kamu tahu nilai dari ketenangan. Seseorang pernah berkata, kata adalah panah yang sekali dilepaskan, tak akan bisa ditarik kembali. Itulah sebabnya orang bijak menimbang setiap kata sebelum keluar dari bibirnya. Kita sering berpikir bahwa bicara terus terang itu selalu baik, padahal kejujuran yang tanpa empati bisa berubah jadi kekasaran. Menutup mulut bukan berarti menyembunyikan kebenaran, tapi menjaga agar kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak melukai. Ada waktu untuk berbicara, tapi ada juga waktu untuk menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. Kebijaksanaan sejati adalah tahu kapan lidahmu harus beristirahat. Menutup mulut juga mengajarkan kita tentang kepekaan. Dalam diam, kita belajar mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Kita bisa memahami perasaan orang lain tanpa harus bereaksi berlebihan. Kadang seseorang tidak butuh nasihat, dia hanya butuh didengar. Tapi karena kita terlalu ingin memberi saran, kita malah memperburuk keadaan. Padahal diam dengan penuh perhatian seringkali lebih menenangkan daripada 1000 kata penghiburan yang kosong. Dalam dunia yang bising oleh opini, diam adalah bentuk kasih yang paling lembut. Bahkan dalam urusan spiritual banyak ajaran mengingatkan kita tentang pentingnya menahan lidah. Sebab dosa besar seringkali dimulai dari kata-kata kecil. Fitnah, gosip, hinaan, semuanya berawal dari mulut yang tak dijaga. Kita bisa berbuat banyak kebaikan, tapi semua itu bisa pudar jika mulut kita menjadi sumber keburukan. Maka, belajar menutup mulut bukan hanya soal etika sosial, tapi juga ibadah batin. Diam bukan sekedar kebiasaan, tapi bentuk kedewasaan rohani. Karena ketika seseorang mampu menahan lidahnya, dia juga sedang menaklukkan nafsunya. Menutup mulut juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Ada kalanya kita ingin sekali membela diri dari tuduhan yang tidak benar, ingin menegaskan bahwa kita tidak seperti yang orang pikirkan. Tapi terkadang, membela diri hanya membuat kita semakin terseret dalam kebohongan orang lain. Biarkan waktu yang membuktikan, karena waktu lebih jujur daripada kata-kata. Diam bukan berarti menyerah, tapi bentuk keyakinan bahwa kebenaran tak butuh pembelaan yang terburu-buru. Ketika kamu tenang menghadapi fitnah, kamu sedang menunjukkan bahwa harga dirimu tak ditentukan oleh omongan orang. Disinilah inti pelajaran hidup yang sering diabaikan. Kekuatan bukan hanya terletak pada seberapa lantang kamu berbicara, tapi juga pada seberapa teguh kamu bisa diam ketika godaan untuk membalas begitu kuat. Orang yang mampu menutup mulutnya di saat emosinya memuncak adalah orang yang telah menguasai dirinya sendiri. Karena sebenarnya, musuh terbesarmu bukan orang lain, melainkan dirimu sendiri. Ego yang ingin selalu benar, mulut yang ingin selalu berbicara, dan hati yang ingin selalu didengar. Ada satu hal menarik dari orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Mereka terlihat tenang bahkan di tengah situasi paling menegangkan. Mereka tidak terburu-buru menjawab, tidak langsung menyela, tidak reaktif. Dari luar mungkin tampak sederhana, tapi sebenarnya butuh latihan panjang untuk mencapai titik itu. Diam di tengah provokasi bukan hal mudah. Kita terbiasa ingin merespons cepat, ingin membalas, ingin menang dalam setiap percakapan. Tapi orang yang sudah belajar menutup mulutnya tahu bahwa kemenangan sesungguhnya bukan dari kata-kata yang berhasil menundukkan orang lain, melainkan dari kemampuan untuk menundukkan diri sendiri. Ketika kamu mulai belajar menahan diri untuk tidak berbicara sembarangan, kamu akan menyadari betapa banyak hal yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Banyak percakapan yang hanya menguras energi, banyak perdebatan yang tak menghasilkan apa-apa selain perpecahan. Kadang kamu ingin menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar agar dipahami, tapi semakin kamu jelaskan, semakin orang lain tidak mengerti, karena mereka tak siap mendengar. Di titik itulah, kamu paham bahwa diam bukan berarti tidak tahu cara menjawab, tapi tahu bahwa jawabannya tidak akan berguna bagi telinga yang sudah tertutup oleh ego. Menutup mulut juga membuat kamu lebih tajam dalam mengamati. Saat kamu tidak tergesa bicara, kamu jadi punya waktu untuk memperhatikan
ekspresi orang lain, nada suaranya, bahkan perasaan di balik kata-katanya. Kamu jadi lebih peka, lebih sadar akan situasi. Banyak orang kehilangan kepekaan itu karena terlalu sibuk menyiapkan kalimat balasan saat orang lain berbicara. Mereka tidak benar-benar mendengar, hanya menunggu giliran bicara. Padahal, mendengarkan secara utuh adalah bentuk kecerdasan emosional yang tinggi. Dan kecerdasan itu hanya bisa tumbuh jika kamu berani diam. Dalam banyak situasi, diam bisa menyelamatkan kamu dari kesalahpahaman. Berapa kali kamu menyesal karena bicara terlalu cepat sebelum tahu kebenarannya? Lidah yang tergesa seringkali lebih tajam dari logika. Orang yang terlalu mudah bicara biasanya sulit menyesuaikan diri ketika kenyataan berubah. Mereka lebih cepat bereaksi daripada berpikir. Sementara itu, orang yang tenang dan diam sejenak sebelum respons punya keunggulan. Mereka berpikir dulu, baru berbicara. Dan dalam banyak kasus, 1 detik diam bisa menyelamatkan kamu dari 1000 penyesalan. Belajarlah untuk menikmati jeda sebelum berbicara. Jeda itu bukan kelemahan, tapi bentuk kebijaksanaan. Dalam jeda itu kamu memberi ruang bagi pikiranmu untuk memilih kata yang benar, bukan sekedar kata yang ingin keluar. Seperti seorang pemanah yang menarik busur sebelum melepaskan panah, orang yang bijak juga menahan kata sebelum mengucapkannya. Karena begitu kata dilepaskan, ia akan meluncur menuju sasaran, entah melukai atau menyembuhkan. Dan hanya mereka yang berpikir sebelum berbicara yang mampu memastikan arah panahnya tepat. Namun, menutup mulut tidak berarti kamu harus menekan diri sampai kehilangan suara. Ada kalanya diam bisa salah arti jika dilakukan di tempat yang keliru. Menutup mulut harus dibarengi dengan kesadaran, bukan ketakutan. Artinya, kamu memilih diam karena kamu tahu bahwa bicaramu tidak akan membawa kebaikan, bukan karena kamu takut dianggap salah. Ini perbedaan yang halus tapi penting. Orang yang diam karena takut biasanya memendam luka, sedangkan orang yang diam karena sadar sedang menjaga kedamaian. Diam yang sehat tidak membuatmu tertekan, tapi membuatmu semakin kuat dari dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, menutup mulut juga berarti menahan diri dari keinginan untuk membicarakan orang lain. Gosip, komentar, keluhan, semuanya terlihat ringan, tapi perlahan mencemari hati. Setiap kali kita membicarakan keburukan orang lain, tanpa sadar, kita sedang memperkecil diri sendiri. Kita menjadikan hidup orang lain sebagai topik pembicaraan karena kita belum cukup dalam mengenal hidup kita sendiri. Padahal, jika energi itu digunakan untuk memperbaiki diri, mungkin banyak hal yang bisa berubah. Lidah yang terjaga membuat hati bersih, dan hati yang bersih membuat hidup lebih tenang. Belajar menutup mulut juga membuatmu lebih berwibawa. Orang akan menghargaimu bukan karena kamu banyak bicara, tapi karena kamu berbicara pada waktu yang tepat. Orang yang pandai menjaga ucapannya akan selalu tampak dewasa bahkan tanpa harus menjelaskan dirinya. Dalam sebuah ruang, orang seperti itu tidak perlu berteriak untuk didengar. Ketika mereka berbicara, semua orang berhenti dan mendengarkan, karena setiap kata mereka mengandung makna yang lahir dari kesadaran, bukan reaksi. Dan itu hanya bisa lahir dari kebiasaan menahan lidah, mengolah pikiran, dan menata hati. Ada juga bentuk lain dari menutup mulut yang sering dilupakan, menjaga rahasia. Banyak orang pandai berbicara, tapi tidak bisa dipercaya. Mereka tahu banyak, tapi tidak tahu kapan harus berhenti berbagi. Padahal, kepercayaan seseorang bisa hilang hanya karena satu kalimat yang keluar di tempat yang salah. Ketika seseorang bercerita padamu, dia sedang mempercayakan sebagian dirinya. Jika kamu tidak bisa menjaga itu, kamu sedang menghancurkan sesuatu yang berharga, yaitu kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hilang, tak ada kata yang bisa mengembalikannya. Maka menutup mulut dalam menjaga rahasia adalah tanda kedewasaan dan kehormatan. Menutup mulut juga berarti tidak perlu selalu menjelaskan dirimu. Terkadang kamu terlalu sibuk membuat orang lain memahami niatmu sampai lupa bahwa kamu tidak butuh pembenaran dari semua orang. Tidak semua orang mau mengerti dan itu bukan salahmu. Berhentilah menjelaskan hal-hal yang hanya akan membuatmu lelah. Diam dalam situasi itu bukan tanda menyerah, tapi tanda kamu tahu bahwa energi
dan waktumu lebih berharga daripada pembuktian yang sia-sia. Biarkan hasil kerjamu, sikapmu, dan ketenanganmu yang berbicara. Kadang keheningan lebih keras suaranya daripada klarifikasi yang panjang. Kita hidup di zaman di mana setiap orang punya panggung lewat media sosial, tapi tidak semua orang tahu kapan seharusnya panggung itu dibiarkan kosong. Orang berlomba-lomba bicara, mengomentari, berpendapat, bahkan untuk hal yang tidak mereka pahami. Kadang, semakin seseorang merasa harus berbicara, semakin dia menunjukkan bahwa dia belum memahami dirinya sendiri. Orang yang benar-benar bijak tidak tergesa untuk menonjolkan diri, karena dia tahu bahwa kebijaksanaan tidak perlu diumbar. Maka, di tengah hiruk-pikuk opini, menutup mulut adalah bentuk perlawanan paling tenang terhadap kebisingan dunia. Menutup mulut juga mengajarkan tentang ketenangan batin. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak merespon sesuatu yang memancing emosi, kamu sedang melatih dirimu untuk tidak dikendalikan oleh orang lain. Karena sesungguhnya ketika kamu membiarkan orang lain membuatmu marah, kamu menyerahkan kendali dirimu kepada mereka. Tapi ketika kamu bisa diam, kamu sedang berkata dalam hati, "Aku tidak akan membiarkanmu mengatur reaksiku." Itulah kekuatan sejati dari keheningan. Kamu tetap tenang meski dunia berisik memprovokasimu. Dan pada akhirnya, menutup mulut bukan soal membatasi diri, tapi tentang memerdekakan diri dari keharusan untuk selalu berbicara. Kamu tidak perlu selalu punya pendapat. Kamu tidak perlu selalu menjawab. Kamu tidak perlu selalu terlihat tahu. Kadang, diam lebih kuat dari semua argumen. Dia memberimu ruang untuk berpikir, untuk memahami, dan untuk benar-benar mengenal dirimu sendiri. Karena seringkali suara paling bijak yang bisa kamu dengar berasal dari dalam dirimu sendiri. Dan kamu hanya bisa mendengarnya ketika kamu berhenti berbicara. Ketika kamu mulai terbiasa menahan diri untuk tidak berbicara sembarangan, kamu akan merasakan perubahan yang halus tapi nyata dalam dirimu. Pikiranmu jadi lebih jernih, hatimu lebih tenang, dan cara pandangmu terhadap dunia pun mulai berubah. Dulu mungkin kamu terbiasa bereaksi terhadap segala hal. Satu komentar membuatmu marah, satu sindiran membuatmu tersinggung, satu kritik membuatmu defensif. Tapi sekarang, kamu mulai paham. Tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua serangan perlu dibalas. Ada kebahagiaan yang lahir dari kemampuan untuk membiarkan sesuatu berlalu tanpa respon. Karena semakin kamu bisa menahan lidahmu, semakin kamu sadar bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan. Menutup mulut juga membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Ketika kamu tidak sibuk berbicara, kamu punya lebih banyak waktu untuk mendengar suaramu sendiri. Bukan suara ego, tapi suara kesadaran yang lebih dalam. Kamu mulai mendengar pikiran yang biasanya tertutup oleh kebisingan. Kamu jadi sadar akan perasaanmu yang sebenarnya, bukan sekedar reaksi spontan terhadap dunia luar. Dalam diam, kamu menemukan ruang untuk jujur kepada dirimu sendiri. Dan kejujuran itu seringkali menyembuhkan lebih dalam daripada semua pembelaan diri yang pernah kamu lakukan lewat kata-kata. Menutup mulut mengajarkan bahwa diam bukan tanda pasrah, tapi cara untuk menata ulang kekuatan. Orang yang bisa diam di tengah kegaduhan sedang mengumpulkan tenaganya. Dia tidak membalas karena dia tahu waktunya belum tepat. Dia tidak berbicara karena dia sedang memperhatikan arah angin. Seperti pemanah yang sabar menunggu saat yang paling pas untuk melepaskan anak panah, orang yang tenang juga tahu kapan waktunya berbicara. Menutup mulut di saat dunia menuntutmu bereaksi cepat menunjukkan bahwa kamu telah melampaui kebutuhan untuk sekedar terlihat benar. Kamu tidak lagi ingin membuktikan siapa kamu, karena kamu sudah cukup mengenal dirimu sendiri. Kebiasaan untuk selalu berbicara membuat banyak orang kehilangan makna dari kata-kata itu sendiri. Karena jika sesuatu terlalu sering diucapkan, nilainya akan menurun. Kata yang berlebihan justru kehilangan bobotnya. Orang yang selalu bicara tanpa jeda, lama-lama tidak lagi didengar karena suaranya menjadi bising. Tapi orang yang jarang bicara dan hanya berbicara ketika benar-benar perlu, setiap ucapannya akan terasa bermakna. Itulah sebabnya semakin kamu menahan diri untuk tidak bicara hal yang sia-sia, semakin kuat makna dari setiap kata yang kamu pilih untuk diucapkan. Menutup mulut juga mengajarkanmu seni menghadapi orang-orang yang sulit.
Ada orang yang tidak akan puas sebelum membuatmu terpancing emosi. Mereka ingin melihatmu marah, ingin mendengar pembelaanmu, ingin mengujimu. Jika kamu menuruti permainan mereka, kamu akan kelelahan. Tapi jika kamu diam, kamu mematahkan kekuatan mereka. Karena tidak ada yang lebih membuat orang yang suka berdebat frustrasi selain lawan bicara yang tidak bereaksi. Diam, dalam konteks seperti itu, bukan bentuk kelemahan. Itu strategi. Kadang untuk menang, kamu hanya perlu tidak bermain dalam permainan mereka. Ada juga situasi di mana menutup mulut bisa menyelamatkan hubungan. Ketika dua orang sedang marah, siapapun yang memilih diam lebih dulu sebenarnya sedang memutus rantai api. Bukan berarti dia kalah, tapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya menambah bensin ke dalam api yang sedang menyala. Setelah semuanya tenang, kata-kata yang lembut baru bisa keluar, dan saat itulah komunikasi yang sebenarnya terjadi. Menutup mulut pada waktu yang tepat adalah bentuk kasih sayang yang dewasa, karena kamu tidak ingin kata-katamu melukai orang yang kamu sayangi hanya karena emosi sesaat. Dalam dunia kerja, kemampuan menutup mulut juga merupakan bentuk kecerdasan sosial. Tidak semua yang kamu pikirkan harus kamu ucapkan di rapat. Tidak semua kritik perlu disampaikan dengan frontal. Ada cara yang lebih elegan untuk berbicara, dan salah satunya adalah dengan tahu kapan tidak bicara. Orang yang pandai menjaga ucapannya biasanya lebih dipercaya karena mereka tidak reaktif. Mereka tidak mudah mengumbar pendapat sebelum benar-benar memahami konteks. Mereka memilih untuk mendengar lebih banyak, mengamati lebih dalam, baru kemudian berbicara seperlunya. Itulah yang membuat kata-kata mereka didengar dan dihargai. Menutup mulut juga melatihmu untuk tidak terbawa suasana. Saat orang lain membicarakan sesuatu yang viral, kamu tidak merasa perlu ikut berkomentar. Saat dunia gempar oleh isu tertentu, kamu memilih diam dan menilai dengan kepala dingin. Karena kamu tahu, tidak semua yang ramai itu penting dan tidak semua yang penting harus ramai. Dengan tidak berburu-buru ikut berbicara, kamu menjaga ketenangan batinmu dari keramaian yang seringkali hanya sementara. Kamu belajar bahwa tenang itu mewah, dan keheningan adalah bentuk kemewahan batin yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Menutup mulut juga membuatmu lebih tulus dalam bertindak. Karena kamu tidak lagi sibuk mengatakan apa yang kamu lakukan. Banyak orang terlalu banyak bicara tentang kebaikan tapi lupa melakukannya. Mereka ingin terlihat baik di mata orang lain, tapi kehilangan makna dari kebaikan itu sendiri. Sementara orang yang benar-benar tulus tidak butuh kata-kata untuk membuktikan niatnya. Dia diam, tapi tindakannya berbicara. Dalam diamnya dia menolong tanpa pamer, membantu tanpa perlu pujian, memberi tanpa berharap balasan. Diam seperti itu bukan kekosongan, tapi kebeningan hati yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan menariknya, semakin kamu terbiasa menutup mulut, semakin kamu belajar untuk tidak cepat menilai orang lain. Karena kamu sadar betapa mudahnya salah paham hanya karena sepotong kata. Kamu tidak lagi cepat berasumsi, tidak lagi tergesa-gesa mengomentari. Kamu mulai menyadari bahwa setiap orang punya cerita yang tidak kamu ketahui. Ketika kamu memilih diam, kamu memberi ruang untuk pemahaman. Kamu belajar bahwa kebenaran tidak selalu terletak pada siapa yang paling banyak berbicara, tapi siapa yang paling tenang dalam memahami. Menutup mulut juga memberi kamu kesempatan untuk mendengarkan kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Kamu mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang dulu tidak kamu perhatikan. Suara hujan, hembusan angin, detak jam, bahkan napasmu sendiri terasa berbeda. Dalam diam, kamu mulai menghargai kehidupan itu sendiri. Kamu sadar bahwa dunia ini tidak butuh terlalu banyak suara untuk tetap berjalan. Alam tidak berteriak untuk menunjukkan keindahannya, tapi kita tetap bisa merasakannya. Mungkin itu pelajaran paling dalam dari menutup mulut, bahwa sesuatu tidak kehilangan nilainya hanya karena tidak bersuara. Di sisi lain, menutup mulut juga melatih kesabaran menghadapi diri sendiri. Terkadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri, mengkritik tanpa henti di dalam kepala. Padahal diam juga bisa menjadi bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Saat kamu berhenti mengomel pada dirimu, kamu mulai belajar memaafkan. Kamu berhenti mencaci masa lalu, berhenti menyesali hal-hal yang tidak bisa diubah. Kamu hanya duduk, diam, dan menerima dirimu apa adanya. Dan di sanalah kedamaian itu muncul. Bukan dari kata-kata motivasi, tapi dari keheningan yang jujur. Ketika seseorang sudah terbiasa diam di saat yang tepat, ia bukan hanya belajar menjaga ucapannya, tapi juga mulai menguasai emosinya. Karena pada dasarnya, kemampuan untuk menutup mulut berasal dari kemampuan untuk menahan emosi. Orang yang mudah tersinggung akan sulit untuk tidak berbicara. Ia akan merasa perlu membela diri setiap kali disinggung, perlu menjelaskan setiap kali disalahpahami,
perlu membalas setiap kali direndahkan. Tapi orang yang sudah memahami arti keheningan tidak lagi sibuk dengan semua itu. Ia tahu bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan kata-kata, dan tidak semua serangan harus ditanggapi dengan balasan. Kadang, diam adalah bentuk paling tinggi dari pengendalian diri. Ada kekuatan besar di balik seseorang yang mampu diam ketika disakiti. Itu bukan kelemahan, tapi keberanian untuk menahan diri agar tidak membalas luka dengan luka. Di dunia yang penuh dengan reaksi spontan, menahan diri untuk tidak membalas adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Karena membalas itu mudah, tapi menahan diri itu sulit, dan kesulitan itulah yang membentuk keteguhan hati. Orang yang bisa diam di tengah fitnah, diam di tengah cacian, diam di tengah tekanan, bukan karena ia tidak punya kata, tapi karena ia tahu bahwa kata-kata tidak akan memperbaiki keadaan, malah sering memperburuknya. Menutup mulut juga melatih kamu untuk tidak menjadi bagian dari keramaian yang sia-sia. Banyak percakapan di sekitar kita yang tidak membawa manfaat. Orang bicara bukan karena perlu, tapi karena takut sepi. Mereka berbicara untuk menutupi ketidaknyamanan dalam diri mereka sendiri. Mereka takut keheningan, padahal justru di dalam diam itu kita bisa menemukan kedamaian. Menutup mulut artinya berani menghadapi kesunyian tanpa harus menutupi dengan suara. Karena tidak semua kebisingan berasal dari luar. Kadang yang paling bising justru datang dari dalam diri sendiri, dari pikiran yang tidak pernah berhenti berbicara. Ada saatnya kamu akan sadar bahwa menutup mulut juga berarti menjaga kebahagiaanmu sendiri. Karena terlalu banyak bicara, seringkali membuka pintu bagi kesalahpahaman, iri hati, dan konflik yang sebenarnya tidak perlu. Ketika kamu menceritakan semua rencanamu kepada orang lain, tidak semuanya akan mendukungmu. Ada yang diam-diam tidak suka, ada yang iri, ada yang memanipulasi. Maka tidak heran jika banyak orang bijak berkata, jangan ceritakan semua hal baik sebelum waktunya. Bukan karena kamu harus menutup diri, tapi karena tidak semua orang layak tahu setiap langkahmu. Ada kebahagiaan yang tumbuh lebih tenang jika kamu jaga dalam diam. Belajar menutup mulut juga berarti belajar menghargai privasimu. Dunia hari ini terlalu terbuka. Setiap orang bisa membagikan apapun, kapanpun. Tapi keterbukaan tanpa batas seringkali membuat kita kehilangan kedalaman. Karena semakin sering kamu berbicara tentang hidupmu, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk kamu nikmati sendirian. Ada hal-hal yang lebih indah ketika hanya kamu yang tahu. Karena di sanalah ketenangan pribadi bersembunyi. Ketika kamu bisa menahan diri untuk tidak mengumbar, kamu sebenarnya sedang menciptakan ruang sakral untuk dirimu sendiri. Ruang yang tidak bisa disentuh oleh opini siapapun. Menutup mulut juga melatih kamu untuk tidak bereaksi terhadap semua hal yang kamu dengar. Kadang kita mendengar sesuatu tentang diri kita, lalu langsung terbakar emosi. Padahal tidak semua yang kamu dengar itu benar, dan tidak semua yang benar perlu kamu klarifikasi. Orang boleh bicara apa saja, tapi kamu berhak memilih apa yang kamu biarkan masuk ke dalam hatimu. Kalau kamu bisa menutup mulutmu dari keinginan untuk membalas, kamu juga bisa menutup telingamu dari suara yang tidak penting. Di titik itu, kamu bukan hanya belajar diam, tapi juga belajar tenang. Ketika kamu memilih diam, kamu memberi dirimu ruang untuk berpikir lebih dalam sebelum bertindak. Banyak keputusan buruk diambil karena lidah bergerak lebih cepat daripada logika. Tapi ketika kamu diam, kamu memberi kesempatan bagi akal sehat untuk berbicara. Kamu jadi lebih bijak dalam menilai situasi, lebih sabar dalam merespons, lebih sadar dalam memilih kata. Dan perlahan, diam bukan lagi terasa seperti menahan, tapi seperti sebuah kekuatan yang melindungimu dari kesalahan. Kamu jadi lebih berani menunda bicara, karena kamu tahu bahwa menunda bisa menyelamatkanmu dari banyak hal yang tidak perlu. Menutup mulut juga membuatmu belajar tentang keindahan yang sederhana, keindahan dari tenangnya batin. Dunia luar bisa sangat berisik, tapi kamu bisa menciptakan keheningan di dalam dirimu dengan menolak untuk menambah kebisingan itu. Saat kamu berhenti ikut berdebat, berhenti membalas, berhenti menjelaskan, kamu mulai merasakan kelegaan. Tidak semua hal perlu dijelaskan untuk menjadi benar. Tidak semua hal perlu dibela untuk tetap bernilai. Kadang, diam sudah cukup untuk menang karena kamu tidak kehilangan energi untuk sesuatu yang tidak akan mengubah apapun. Menutup mulut juga membuatmu lebih peka terhadap bahasa nonverbal kehidupan. Kamu mulai melihat makna dari hal-hal yang tidak diucapkan. Tatapan seseorang, gestur kecil, atau bahkan keheningan di antara dua orang bisa lebih jujur daripada 1000 kata. Kamu mulai memahami bahwa komunikasi sejati
tidak selalu butuh suara. Kadang diam seseorang bisa berarti banyak. Cinta, kecewa, rindu, atau bahkan doa. Ketika kamu belajar menutup mulut, kamu juga belajar mendengarkan bahasa hati. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang yang cukup tenang untuk tidak selalu ingin berbicara. Di sisi lain, kemampuan menutup mulut seringkali membuatmu berbeda dari kebanyakan orang. Akan ada yang salah paham, mengira kamu sombong, dingin, atau tidak peduli. Tapi orang-orang seperti itu belum memahami bahwa keheningan bukan berarti ketidakpedulian, melainkan cara mencintai dengan damai. Kamu memilih tidak menambah luka dengan kata-kata. Kamu memilih tidak memperpanjang masalah dengan debat. Kamu memilih menjaga suasana tetap tenang meski hatimu sendiri sedang bergejolak. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa menahan diri di saat mudah untuk marah. Menutup mulut juga bisa jadi cara terbaik untuk menjaga martabat. Kadang dalam situasi tertentu, berbicara hanya akan menurunkan nilaimu. Orang yang suka membicarakan dirinya sendiri, yang sibuk membenarkan diri, lama-lama kehilangan wibawa. Tapi orang yang tenang, yang tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya, justru tampak lebih berkelas. Karena diam itu punya daya tarik tersendiri. Ia mengundang rasa hormat tanpa harus memaksanya. Dalam dunia yang penuh suara, orang yang mampu diam dengan anggun akan selalu menonjol, bukan karena ia ingin terlihat berbeda, tapi karena ketenangannya adalah bentuk keindahan yang langka. Dan perlahan kamu akan mengerti, menutup mulut itu bukan sekedar menahan kata, tapi menata hati. Karena lidah hanya bisa dijaga ketika hati tenang. Kalau hatimu gelisah, lidahmu akan ikut tergelincir. Tapi kalau hatimu damai, setiap kata yang keluar pun akan lembut dan bermakna. Maka, belajar menutup mulut bukan tentang memaksa diri untuk diam, tapi tentang belajar menenangkan hati agar tidak perlu berkata-kata berlebihan. Ketika hati sudah tenang, diam bukan lagi beban, melainkan keteduhan yang lahir dari kedewasaan. Suatu hari, kamu akan sampai di titik di mana kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya. Kamu tidak lagi terburu-buru membela diri, tidak lagi ingin selalu didengar, dan tidak lagi ingin memenangkan perdebatan. Kamu hanya tersenyum, diam, dan melangkah. Bukan karena kamu sudah tidak peduli, tapi karena kamu sudah memahami bahwa damai lebih berharga daripada pengakuan. Menutup mulut membuatmu belajar tentang keikhlasan. Ikhlas membiarkan sesuatu berjalan tanpa perlu campur tanganmu. Ikhlas melihat orang salah paham tanpa perlu memaksanya untuk paham. Ikhlas melepaskan kebutuhan untuk selalu didengar. Ketenangan sejati tidak datang dari seberapa pandai kamu berbicara, tapi dari seberapa dalam kamu bisa menahan diri ketika kamu sebenarnya ingin bicara. Kadang, satu kata yang tidak kamu ucapkan bisa menyelamatkanmu dari penyesalan panjang. Dan disitulah kamu sadar bahwa diam bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan yang membutuhkan keberanian. Butuh keberanian besar untuk tidak bereaksi ketika kamu bisa saja melakukannya. Butuh keteguhan hati untuk tidak membanas ketika kamu tahu cara melukai balik. Tapi itulah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia, mengendalikan diri sendiri. Menutup mulut juga membuatmu mulai menghargai ketulusan dalam diam. Kamu mulai paham bahwa kasih sayang tidak selalu diucapkan, tapi ditunjukkan lewat tindakan kecil. Kamu mulai paham bahwa empati tidak selalu datang dari kata "aku mengerti", tapi dari kehadiran yang tenang tanpa banyak bicara. Dalam diam, kamu belajar memahami orang lain tanpa menghakimi. Kamu belajar melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa setiap orang punya luka, dan tidak semuanya bisa diobati dengan kata-kata. Kadang, cukup dengan tidak menambah luka itu lewat lidahmu, kamu sudah berbuat baik. Menutup mulut juga mengajarkanmu untuk berhenti berdebat dengan kehidupan. Ada hal-hal yang tidak akan kamu pahami sekarang, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memaksa mencari jawaban atas semua hal. Diam di hadapan ketidakpastian kadang lebih menenangkan daripada memaksa diri untuk memahami sesuatu yang belum waktunya. Dalam keheningan, kamu belajar bahwa hidup tidak selalu butuh penjelasan panjang. Kadang, cukup dengan menerima. Tidak semua yang tidak bisa kamu jelaskan itu salah, dan tidak semua yang bisa kamu jelaskan itu benar. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa muncul ketika kamu berhenti berbicara dan mulai mendengarkan kehidupan itu sendiri.
Dan lambat laun, kamu akan mengerti bahwa menutup mulut adalah bentuk penghormatan, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi berkata sembarangan, kamu sedang menjaga harga dirimu. Kamu sedang menahan lidahmu agar tidak menurunkan martabatmu. Orang bijak tahu kapan harus diam, bukan karena mereka tidak tahu apa-apa, tapi karena mereka tahu terlalu banyak hal yang tidak perlu diucapkan. Mereka menyimpan kebenaran seperti menyimpan harta, hanya mengeluarkannya di waktu yang tepat dan dengan cara yang layak. Kehidupan yang penuh keheningan bukan kehidupan yang kosong. Justru dalam keheningan itulah banyak hal yang dulu tampak kabur menjadi lebih jelas. Kamu mulai mengenal dirimu lebih baik, mulai mendengar suara hatimu lebih jernih. Kamu mulai sadar bahwa banyak hal yang kamu kejar selama ini hanyalah kebisingan yang membuatmu lelah. Ketika kamu menutup mulut, kamu belajar mendengar dunia dengan cara yang berbeda. Kamu mulai mendengar ritme halus dari kehidupan, detak waktu, napas bumi, getar perasaan, dan pesan yang selama ini tertutup oleh kebisingan kata. Menutup mulut juga mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam berbicara kembali. Karena diam yang sejati tidak membuatmu kehilangan suara, tapi justru membuat suaramu lebih berarti. Ketika kamu sudah cukup lama belajar diam, kamu akan tahu kapan waktunya berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulutmu tidak lagi sekedar reaksi, tapi pilihan yang sadar. Kamu tidak lagi berbicara untuk membela ego, tapi untuk membawa makna. Dan disitulah keindahan dari proses belajar menutup mulut. Kamu tidak berhenti berbicara, kamu hanya mulai berbicara dengan tujuan. Di sisi lain, kamu juga akan menemukan bahwa tidak semua diam berarti damai. Ada diam yang penuh luka, ada diam yang penuh penyesalan, ada diam yang dipenuhi tangisan yang tidak terdengar. Tapi menutup mulut dengan kesadaran adalah bentuk diam yang berbeda. Diam yang tidak menekan, tapi menenangkan. Diam yang tidak menyembunyikan, tapi melindungi. Itu bukan diam yang membuatmu tenggelam, tapi diam yang menuntunmu naik ke permukaan dengan cara yang lembut. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua keheningan itu sama. Ada keheningan yang menyembuhkan dan ada keheningan yang menghancurkan. Tugasmu adalah memilih yang pertama. Menutup mulut juga berarti kamu tidak lagi mudah terprovokasi. Dunia akan selalu punya alasan untuk membuatmu bereaksi. Berita, komentar, opini, kabar buruk. Tapi kamu sudah belajar menahan diri. Kamu tahu bahwa setiap kali kamu tergoda untuk berbicara tanpa berpikir, kamu sedang kehilangan sedikit dari ketenanganmu. Maka, kamu memilih diam. Kamu memilih menjaga damai yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Dan setiap kali kamu berhasil menahan lidahmu, kamu sedang menegaskan kepada dirimu sendiri, "Aku berkuasa atas diriku." Itu kemenangan yang sunyi, tapi terasa sangat nyata. Ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan diam. Perselisihan, kesalahpahaman, bahkan kebencian. Ketika satu pihak memilih diam, api kehilangan bahan bakarnya. Tapi bukan berarti kamu harus selalu diam dalam segala hal. Ada saatnya berbicara adalah bentuk kebenaran, dan ada saatnya diam adalah bentuk kebijaksanaan. Kuncinya adalah tahu kapan yang mana, dan itu hanya bisa kamu pahami jika kamu sudah cukup lama mendengarkan kehidupan dalam diam. Menutup mulut adalah perjalanan panjang menuju kedewasaan batin. Kamu tidak akan langsung bisa melakukannya dengan sempurna. Kadang kamu masih tergelincir, kadang kamu masih bicara terlalu cepat, kadang kamu masih menyesal setelahnya. Tapi setiap kali kamu sadar dan mencoba lagi, kamu sedang tumbuh. Karena belajar menutup mulut tidak berbeda dengan belajar sabar. Ia butuh waktu, butuh kesalahan, butuh refleksi. Tapi setiap langkah kecil ke arah keheningan adalah langkah menuju kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu tidak hanya belajar menutup mulut dari kata-kata yang tidak perlu, tapi juga dari keluhan, dari pembelaan, dari penyesalan yang terus diulang.
Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan kepada dunia siapa kamu, karena kamu tahu bahwa dunia tidak perlu tahu semuanya. Kamu hanya hidup dengan tenang, melakukan yang terbaik, dan membiarkan diam berbicara untukmu. Di titik itu kamu akan menyadari betapa damainya hidup tanpa perlu berkata terlalu banyak. Menutup mulut bukan berarti berhenti berbicara selamanya, tapi belajar berbicara dengan hati yang tenang, dengan maksud yang benar, dan dengan niat yang baik. Karena di antara semua kebisingan dunia, keheningan yang berasal dari kesadaran adalah suara yang paling indah. Dan ketika kamu sudah bisa menikmati indahnya diam, kamu tidak akan lagi mencari pengakuan lewat kata-kata, karena kamu sudah menemukan kebijaksanaan di dalam keheningan. Jadi, belajarlah menutup mulutmu bukan karena kamu takut salah, tapi karena kamu ingin benar-benar memahami. Bukan karena kamu tidak punya kata, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua kata pantas keluar. Biarkan diam menjadi penjagamu, biarkan keheningan menjadi temanmu, dan biarkan tindakanmu yang berbicara menggantikan lidahmu, karena pada akhirnya, dunia tidak akan mengingat seberapa lantang kamu berbicara, tapi seberapa dalam kamu menjaga ketenanganmu di saat semua orang kehilangan suaranya.